warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratul Hasanah. Saya peserta KKN Mandiri 1, kelompok 9 Kecamatan Wanarja. Di sini saya akan mewawancarai seorang guru SMA tentang dampak pandemi dalam dunia pendidikan. Di sini saya akan bertanya, kendala apa saja yang dialami guru dan peserta didik dalam pembelajaran daring karena saat pandemi COVID-19 siswa dan guru dilarang melakukan pembelajaran di sekolahan. Selanjutnya saya juga akan bertanya tentang pengaruh prestasi belajar siswa di masa pandemi ini karena pembelajarannya secara online. Nanti saya akan mewawancarai Bu Afifah. Bu, di sini saya meminta waktu Ibu. Saya akan mewawancara Ibu bagaimana dampak pandemi dalam dunia pendidikan. Kan Ibu selaku pendidik. Bagaimana Ibu menangani semua ini di dalam dunia pendidikan? Misalkan sekarang kan siswa dan guru tidak boleh melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah, melainkan kita harus belajar secara online atau daring. Adakah Bu kesusahan belajar online? Pasti ada. karena ya yang pertama itu tentang fasilitas. Tidak semua siswa itu mempunyai fasilitas untuk mengikuti pembelajaran daring seperti handphone atau laptop gitu ya. Laptop. Nah, selanjutnya masalah biaya itu keluhan dari orang tua. Pasti kan penambahan biaya bulanan itu menambah. Yang biasanya tidak pernah membeli kuota untuk anaknya, sekarang diharuskan untuk membeli kuota. Ya, seperti itu. Selanjutnya susah jaringan tidak? Pasti susah jaringan, soalnya kan tidak semua siswa itu rumahnya berada di kota ya, Mbak. Ya. Banyak yang di pelosok. Nah, itu yang paling susah. Soalnya kalau di pelosok kan susah jaringan. Ya. Nah, seperti itu. Kalau pembelajarannya sendiri itu efektif tidak menurut Ibu? Kalau pembelajaran menurut saya kurang efektif. Ya. Soalnya tidak ada tatap muka itu tidak efektif. Soalnya siswa itu hanya diberi materi, hanya melihat, membaca, sedangkan siswa itu untuk memahami materi itu tidak cukup untuk melihat dan membaca. Ya. Jadi harus ada, jadi kurang interaksi antara guru dan siswa ya dalam pembelajaran. Karena tidak tatap muka, jadi banyak sekali ya kekurangan dari pembelajaran online ini. Berarti kesimpulannya dalam pembelajaran online ini sangat tidak efektif ya Bu ya. Terus juga adakah pengaruh prestasi belajar dalam pembelajaran online ini Bu? Ya tentu ada. Pasti prestasi siswa itu menurun. Soalnya kan kalau misalnya pembelajaran daring ya seperti yang saya sudah katakan tadi, siswa itu tidak hanya cukup membaca dan melihat. Seperti itu. Ya. Harus ada penjelasan gitu ya Bu ya. Ya meskipun kita sudah mengirimkan video, tapi kan tidak ada interaksi langsung antara guru dan siswa. Ya betul sekali. Kalau kendala sendiri, dampak untuk gurunya sendiri itu apa Bu? Kalau dampak untuk gurunya, yang pertama kan tidak semua guru masih muda-muda ya Mbak ya. Jadi yang sudah ibaratnya usianya lebih dari yang muda itu susah untuk memahami teknologi seperti itu. Jadi guru itu dituntut harus bisa teknologi, harus lebih modern lagi ya Bu ya. Tapi kan mohon maaf ya Bu, kalau guru yang sudah sepuh itu kan susah ya. IT-nya biasanya kurang menguasai. Itu menurut Ibu gimana? Kasihan atau itu belajar lebih giat lagi atau gimana? Ya itu harus belajar giat lagi sih gitu. Belajar lebih giat ya Bu. Maaf ya, itu kan karena biasanya kan yang sepuh-sepuh susah ya. Berarti diadakan pelatihan gitu ya? Pelatihan ya, ada sosialisasi. Ada pelatihan. Jadi di masa pandemi ini sangat berpengaruh bagi siswa yang siswa belajarnya itu sangat berpengaruh dalam pemahaman materi. Jadi pemahaman materi ini tidak
tidak seperti tatap muka itu ya Bu ya. Jadi susah siswa untuk memahaminya. Ya, kan karena kemampuan siswa itu berbeda-beda. Ada yang cerdas banget, itu mungkin bisa ya kalau online gitu langsung menangkap. Tapi kan ada yang pelan, jadi ya itulah menjadi tantangan seorang pendidik ya Bu. Ya, soalnya kan kita tidak tahu kalau misalnya tatap muka kan kita tahu bahwa anak itu sudah paham atau belum. Ya. Nah, kalau daring bagaimana? Ya kalau daring karena kita tidak bisa melihat secara langsung, bisa juga. Oh ya, kalau lagi tes itu gimana Bu? Adakah soal yang dibagikan lewat WhatsApp atau aplikasi-aplikasi tertentu? Ya, lewat Google Formulir itu. Ya, berarti Ibu itu belajar membuat itu ya Bu ya, Iya. sebelum itu. Berarti sekarang guru di masa pandemi ini harus lebih kreatif dari sebelum-sebelumnya. Jadi sebenarnya ada manfaatnya ya Bu ya. Iya, pasti Ada manfaatnya karena apa? Kita ambil manfaatnya aja, kita ambil hikmahnya dari di tengah pandemi ini. Jadi siswa juga harus lebih kreatif dong Bu. Karena tugas berarti siswa juga harus mengumpulkan tugas, membuat tugas semenarik mungkin. Guru juga harus membuat pembelajaran materi semenarik mungkin agar siswanya tidak bosan. Karena pembelajaran online itu kan sangat membosankan, apalagi melihat tulisan yang sangat kecil, kadang yang udah min atau minus atau gimana kan sangat bosan ya melihatnya. Jadi kita harus lebih kreatif dalam pembuatan materi pembelajaran. Jadi kesimpulannya seperti ini ya Bu. Hikmah yang diambil di masa pandemi ini, guru dan siswa harus lebih kreatif dan banyak pembelajaran yang kita ambil kan banyak ilmu yang baru gitu ya Bu ya. Jadi seperti pembelajaran IT gitu ya. Siswa dan guru itu sudah tidak gaptek lagi. Ya, sudah tidak gaptek di IT. Ya meskipun memang yang ada beberapa yang kurang menguasai IT, setidaknya sekarang banyak yang lebih bisa menguasai. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Bu untuk waktunya.